Demi membuka asa agar mampu lolos ke fase grup Liga Champions, Barcelona gagal memanfaatkan momentumnya untuk balik membalas kekalahan yang mereka terima dari Inter Milan minggu lalu. Blaugrana ditahan imbang dan harus puas berbagi poin di depan pendukung mereka sendiri. Hal ini tentu membuat gusar berbagai pihak terkait sebab agar tidak terlempar ke Liga Eropa untuk kedua kalinya. Barcelona dihadapkan dengan skenario yang tidak berpihak kepada mereka. El Barça hampir dipastikan kembali terdepak dari Liga Champions di musim ini seperti yang mereka alami pada tahun lalu. Sebab mereka hanya mampu mengumpulkan 4 poin dari 4 laga yang telah dilakoni. Lalu menempati posisi 3 serta berjarak 3 poin dari Inter Milan selaku runner-up klasemen grup C. Kembali ke pertandingan antar Barcelona kontra Inter. Banyak kelemahan yang terekspos dari kubu Barça sehingga memaksa mereka harus puas menerima hasil buruk ini. Dan untuk itu, kali ini kami akan membahas beberapa perubahan penting yang harus segera dibenahi Blaugrana agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali pada diri mereka. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita simak, check it out. Mencadangkan Sergio Busquets. Meskipun menyandang predikat sebagai maestro lini tengah, masa keemasan Busquets bersama Barcelona telah berakhir. Ia tidak lagi dominan seperti dulu, khususnya pada laga-laga besar yang dimainkan El Barça. Dan pada partai krusial melawan Inter Milan, Busquets yang tidak berada pada level terbaiknya menjadi titik lemah di lini tengah Blaugrana. Ia buruk dalam tugas-tugas khusus kala itu. Salah satunya adalah gagal menjaga Zeko yang sempat membahayakan gawang Barça. Hingga fatalnya gol kedua Inter yang menggoyahkan mental Chulers bermula karena passing blundernya berhasil dicuri Lautaro yang kemudian diubah menjadi gol. Gerard Piqué terlalu sering error. Tidak hanya semakin melambat, pada musim sebelumnya, Piqué juga kerap kalah dalam momen duel vital yang merugikan klub. Dan di laga melawan Inter, ia bahkan tidak sekalipun mencatatkan tackle sukses karena selalu kalah dari para pemain lawan. Piqué hanya mencatat 1 kali sapuan kepala dan 1 kali intercept saja. Tidak hanya itu, insting Piqué dalam membaca aliran bola telah menurun drastis. Maka sangat wajar jika dirinya aktif menghuni bangku cadangan. Wartawan Ernest Volk pun berkomentar bahwa revolusi yang diusung oleh Xavi sia-sia. Masalah dengan revolusi Xavi adalah dia tidak benar-benar menyelesaikan perubahan nyata. Sebuah revolusi skuad dengan veteran Piqué dan Busquets bukanlah sebuah revolusi. Hilangkan local pride Spanyol ala Xavi. Sifat keras kepala Xavi yang selalu menganak-emaskan pemain Spanyol di skuadnya membuat banyak pihak geram. Padahal Barcelona memiliki talenta lain yang secara kualitas lebih unggul dibandingkan dengan opsi prioritas juru taktik muda tersebut. Xavi dinilai tidak mengambil pelajaran dari laga-laga sebelumnya, di mana mobilitas permainan anak asuhnya kurang dinamis, tak kalah ia hanya menurunkan skuad yang itu-itu saja. De Jong wajib starter. Buntut dari keras kepalanya Xavi yang selalu local pride, ia sampai menyanyiakan talenta besar seperti De Jong yang jelas multifungsi. Terbukti dengan masuknya De Jong menggantikan Busquets pada menit ke-64, permainan Barça menjadi lebih berwarna. Berkat visi bermainnya, Barcelona lebih banyak mengkreasikan peluang hingga akhirnya mampu menyamakan kedudukan yang sempat tertinggal. Melihat kualitas Frankie yang kita tahu lebih unggul dari Gavi dan Busquets, maka seharusnya tidak ada alasan bagi Xavi untuk tidak menjadikannya starter pada laga-laga Barça berikutnya. Memastikan pemain kunci bisa terbebas dari cedera.
Barcelona sejatinya tampil apik di awal musim. Namun seusai jeda internasional, banyak penggawa mereka yang mengalami cedera. Hal itu nampak membuat performa Barca menjadi goyah. Sebab di antara mereka, banyak yang berperan sebagai pilar utama skuad. Sebut saja Jules Koundé, Christensen, Ronald Araujo, hingga Memphis Depay. Memang, problema cedera tidak bisa diprediksi kapan akan melanda. Dan untuk mengatasi itu semua, semoga Barca mampu memaksimalkan seluruh potensi pemain yang saat ini hampir merata di semua sektor lini. Meningkatkan kematangan Ansu Fati dan Ferran Torres. Kontribusi kedua pemain ini tampaknya kurang memberikan dampak signifikan bagi performa tim musim ini. Mereka berdua tidak mampu memberikan kesan berbahaya seperti yang dilakukan oleh Rafinha dan Dembele ketika menguasai bola. Sehingga ketika pemain utama Barca mengalami deadlock, tak banyak harapan yang bisa ditawarkan keduanya. Untuk itu, Xavi harus melakukan pendekatan khusus kepada mereka agar mampu tampil gacor. Khususnya untuk Ansu Fati yang telah kehilangan sentuhan terbaiknya. Memperbaiki mentalitas skuad. Setelah 2 kali tertinggal oleh gol Inter, Barcelona diselamatkan oleh sosok Lewandowski yang mampu mencetak 2 gol. Dalam periode ketertinggalan tersebut, penggawa El Barça tampak tertekan sehingga kerap melakukan kesalahan. Meskipun berstatus sebagai pemain anyar, namun hanya Lui lah yang menunjukkan hasrat paling menggebu-gebu untuk bisa menang. Lalu ditambah ketika Lewandowski terisolasi, serangan Barcelona yang sangat bergantung kepadanya pun ikut mati. Pergantian Xavi. Ini mungkin terlalu cepat, tapi opsi ini tentu selalu ada. Terlebih Joan Laporta selaku Presiden Barcelona dilaporkan sangat marah terhadap Xavi melihat hasil di Liga Champions ini. Saat ini kubu Blaugrana mengalami situasi yang sangat rumit dan tegang. Sebab tidak hanya Presiden, Xavi juga dilaporkan marah dengan beberapa pemain, dan para pemain marah dengan semuanya. Lalu apapun alasannya, Laporta menilai setiap kesalahan ada konsekuensinya. Nah Sobat Bola, sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Apapun yang terjadi, semoga saja Barcelona tetap diberikan jalan terbaik ya. Sampai jumpa di video kami lainnya. Terima kasih dan salam olahraga.